Assalamualaikum, halo teman-teman YouTube. Pada kesempatan kali ini saya Salsa Fauzia akan mereview sebuah buku karya Dr. Muhammad Amirullah dan juga Dr. Eni Suryati dengan judul Pengantar Hukum Perdata Internasional. Nah, buku ini terbitan dari CVKNI Media dan merupakan cetakan pertama pada Agustus tahun 2020. Terdiri dari 11 bab dengan 131 halaman di dalamnya. Langsung saja kita akan mereview dari bab pertama yang berisi urgensi, pengertian, ruang lingkup, serta sumber-sumber dari hukum perdata internasional itu apa aja sih? Nah, sebelum membahas mengenai pengertian, maka yang harus kita ketahui apa sih urgensi dari mempelajari hukum perdata internasional itu, mengingat bahwa penggunaan teknologi informasi di masa kini menjadi sebuah hal yang mainstream. Maka mempelajari hukum perdata internasional di samping hukum teknologi informasi dan komunikasi atau cyber law itu menjadi sangat penting. Berdasarkan buku karya Muhammad Amirullah ini, bahwasanya hukum perdata internasional itu bukanlah merupakan hukum internasional, namun HPI ini merupakan hukum nasional yang diterapkan pada hubungan keperdataan yang di dalamnya ada unsur asing. Nah, ruang lingkup mengenai HPI ini berdasarkan buku ini terbagi menjadi dua cakupan. Yang pertama yaitu cakupan HPI yang bersifat substantif atau material, serta cakupan yang bersifat adjektif atau formil. Nah, pada prinsipnya sumber-sumber hukum perdata internasional yang paling banyak digunakan itu ialah peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya pada bab 2 buku HPI karya Muhammad Amirullah ini juga terdapat pembahasan bagaimana tahapan penyelesaian bersifat hierarkis dan sistematis, serta bentuk tahapan penyelesaiannya apa saja. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa dalam mencari les cause dari suatu peristiwa atau perkara itu haruslah menggunakan kerangka berpikir yang hierarkis dan sistematis. Karena dengan tahapan ini maka akan mampu memberikan suatu penyelesaian yang tepat dan juga seadil-adilnya. Nah, untuk memperoleh penyelesaian yang tepat dan seadil-adilnya terdapat pula bentuk tahapan penyelesaian yang dijelaskan oleh Muhammad Amirullah ini. Yang pertama adalah forum yang berwenang memeriksa dan mengadili atau jurisdiction. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan titik taut primer serta menentukan kualifikasi bidang hukum perdata internasional. Kemudian dalam bab 3 buku ini dibahas mengenai yuridiksi. Dalam buku ini dijelaskan bahwasanya yuridiksi itu merupakan persoalan tentang kompetensi kewenangan hakim, di mana dalam memeriksa atau mengadili suatu perkara HPI harus berdasarkan asas-asas HPI yang digunakan. Nah, menurut saya, buku ini sangat lengkap pembahasannya mengenai asas-asas HPI. Kemudian dalam bab 4 mengenai titik taut primer. Nah, titik taut primer ini merupakan indikator yang membedakan apakah suatu peristiwa atau perkara yang terjadi itu termasuk peristiwa HPI atau bukan. Nah, bentuk dari titik taut primer itu diantaranya ada kewarganegaraan, bendera kapal, letak benda, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, serta pilihan hukumnya. Nah, dalam bab 5 terdapat pembahasan mengenai kualifikasi, yang mana berdasarkan buku ini, kualifikasi itu dilakukan untuk menemukan hukum atau memilih antara sistem hukum yang satu dan juga sistem hukum yang lain yang akan diterapkan dalam permasalahan tertentu. Dan sangat jelas disebutkan teori-teori dari kualifikasi seperti teori lex fori, lex causa, dan masih ada lainnya. Nah, dalam bab 6 itu terdapat materi mengenai titik taut sekunder, yakni untuk menentukan hukum dari tempat manakah yang akan digunakan. Dalam buku ini juga dijelaskan pula mengenai bentuk titik taut sekunder serta faktor apa saja yang menjadi penentunya. Bukan hanya itu, namun juga disertai contoh-contoh kasus penggunaan dari titik taut sekunder. Kemudian pada bab 7, yakni status personal. Nah, dalam bab ini sangat lengkap dijelaskan mengenai pengertian dari status personal serta asas-asas yang digunakan apa saja, seperti adanya asas kewarganegaraan, asas center of administration, dan lain sebagainya.
Pembahasan buku hukum perdata internasional ini sangatlah lengkap, mulai dari hukum benda pada bab 8, kontrak bisnis internasional pada bab 9, perbuatan melawan hukum pada bab 10, serta beberapa hal terkait penyelesaian peristiwa perkara hukum pada bab 11. Nah, kesemuanya ini dijelaskan dalam bentuk pengertian dan juga asas-asas yang digunakan. Bukan hanya itu saja, setiap bab dalam buku hukum perdata internasional ini juga disertai dengan contoh kasus yang mana akan lebih membuka pemahaman kita mengenai perkara apa saja sih yang masuk ke dalam perkara hukum perdata internasional. Yang menarik dari buku ini ialah terdapat pembahasan mengenai penunjukan kembali atau disebut juga dengan renvoi. Nah, renvoi ini terdapat dalam bab 11 yang mana penjelasannya sangat singkat, namun isi yang diungkapkan dalam buku ini sangat padat dan mudah dimengerti. Nah, salah satu contoh dari kasus single renvoi yaitu The Forgo Case pada tahun 1879. Nah, dalam buku ini juga lengkap dengan proses penyelesaian perkaranya. Dengan jumlah halaman sebanyak 131, buku hukum perdata internasional ini sangat lengkap pembahasannya karena setiap bab disertai dengan pengertian dan juga contoh serta kasus penyelesaiannya. Namun contoh yang dicantumkan dalam buku ini itu banyak diambil dari kasus-kasus terdahulu seperti kasus Forgo pada tahun 1879. Nah, buat kamu yang penasaran dengan isi lengkap dari buku HPI karangan Dr. Amirullah ini, bisa dibeli di Gramedia. Nah, sekian review pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.